Olahraga amanat pasal 68 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi provinsi pada pasal 85 itu ada peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Papua. Maka akan disusun badan ini akan mengawasi. Selama ini kita bicara OSUS, tapi OSUS itu kemana? Siapa? Sehingga hari kita bicara jelas kepada beliau, sehingga ini ke depan itu OSUS itu digunakan secara baik. Jadi tidak dipakai sembarang-sembarang gitu. Jadi ada badan yang mengawasi pelaksanaan ini, baik itu kependidikan maupun kesehatan atau lain-lain. Semua sehingga itu berjalan dengan baik. Sehingga hari ini kita diundang oleh beliau, dan hari ini kesempatan Bapak Ibu bertanya, minta jelasan dari beliau secara baik supaya dalam tugas fungsi kita baik di OPD yang akan mengelola dana OSUS dan ATUS jalur yang benar, supaya dipakai baik sehingga tidak ada yang melenceng dari hal-hal itu. Banyak pertanyaan untuk beliau, bahkan ada Bapak Kapolres yang keamanan dan lain-lain. Dan kalau tadi dijawab, mana ada orang Papua yang tidak ada kan? Di sini orang Papua masih ketemukan yang lain, menikmati berkat dengan tanah ini. Sehingga mari kita di sini membawa berkat untuk tanah ini dengan baik, membangun negeri dengan baik, dengan hati, dengan pikiran kita yang baik, supaya negeri ini juga akan maju sampai dengan Sulawesi Tengah nanti naik barat. Demikian yang saya sampaikan. Rencana induk percepatan pembangunan Papua. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu dasar-dasar yang tadi adik saya Anok ini kemarin saya terus. Jadi saya harus perkenalkan dulu ketiga OKP ini tidak jalan sendiri. Saya bukan single fighter, saya bukan sendiri, tapi saya akan dikawal oleh Pokja. Pokja saya itu ada 4 Pokja. Pokja pertama namanya Papua Sehat. Pokja kedua namanya Papua Cerdas. Pokja ketiga namanya Papua Produktif. Dan yang keempat Papua Polhukam. Ini ada Bapak bisa lihat itu. Mereka ini nanti kami akan rekrut. Jadi akan direkrut dari ada 3 unsur. Unsur pertama adalah para pakar, expert, para pakar bidang perencanaan, bidang penganggaran, bidang pengawasan, dan juga orang dari kampus, para akademisi. Dan yang ketiga adalah orang-orang Papua hebat yang disebut Papua Champions. Hari ini saya masih dalam proses rekrutmen. Tetapi saya dikawal oleh orang tua saya yang mereka juga nanti akan masuk sebagai orang yang mendampingi saya. Saya perkenalkan dulu, punya legacy, punya keinginan yang besar bahwa Papua ke depan tidak lagi kita kerja yang gaya-gaya lama. Jadi perlu ada lompatan, perlu ada paradigma baru, perlu ada gaya kerja baru. Pada masa lalu kita kerja dengan gaya direct itu. Ke depan kita harus kerja dengan gaya direct itu lompatan. Orang di luar sudah kerja dengan gaya direct itu. Kita harus. Jadi sekali lagi saya mau bilang pada adik-adik kamu harus banyak belajar. Kamu harus banyak belajar karena ke depan nanti itu tadi Bapak Presiden bilang perlu ada cara kerja baru, tidak lagi tidur-tidur, harus ada lompatan menghasilkan kembali kesejahteraan bagi anak Papua ini. Saya tadi anak bilang, saya waktu pertama datang kerja di sini naik itu di Les Damri. Datang kami yang buku kantor bupati yang pertama. Les Damri itu kan terpakai kursi macam sekarang ini. Ini pakai kapal besi, kan itu belum saya tahan sana sini pulang pagi. Jadi ini hari ini telah jadi perubahan.
Kalau perubahan ya itu proses perubahan. Maka ada pembangunan sudah ada, tapi yang kita harapkan dengan Otsus 2 ini, yang tadi saya katakan kehadiran kami punya lembaga ini adalah bagian dari evaluasi kritis bahwa 20 tahun yang lalu Otsus jalan tanpa ada alat yang disebut master plan, tidak ada alat pengendali. Sekarang ini kita sudah punya RIPP diatur dalam Perpres 24 tahun 2023. Kemudian kami punya ketua namanya Wakil Presiden. Bapak Presiden dia sibuk, dia serahkan urusan Papua ini ke Wakil Presiden. Wakil Presiden, biasanya kami di dalam rapat kerja, kami diberikan yang beliau kami sebut Abah, Wakil Presiden. Beliau selalu mengarahkan kami menyelesaikan Papua itu ada dua pendekatan. Pendekatan teknokratis, juga pendekatan kultural, pendekatan budaya. Dua pendekatan ini harus berimbang. Kita harapkan penyelesaian masalah Papua tadi saya diskusi dengan teman-teman tentang tadi Pak Asisten satu kalau tidak salah bilang ada mau bicara hak-hak masyarakat adat sini saya kira kami akan pemetaan partisipatif masyarakat adat. Tuhan sudah menurunkan berkat bagi orang asli Papua. Maka pemetaan partisipatif itu menjadi perlu sehingga orang Papua tidak bakal sendiri. Jadi orang saling mengakui dan menerima. Kedudukan hukum adat itu adalah saling mengakui dan menerima. Ini saya baru bicara awal ya.